Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya hal ini dalam beberapa hari terakhir Timnas Indonesia masih dilanda dengan pertandingan di dua laga antara Bahrain dan juga Cina ya. Dimana Timnas Indonesia yang diharapkan meraih 6 poin, harapan itu pupus bagi para supporter Timnas Indonesia yang mengharapkan hal itu. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita tetap realistis, yaitu di peringkat 3 dan 4 di round 3 ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentu asa untuk menuju Piala Dunia 2026 ini masih terbuka lebar. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, Timnas Indonesia harus didukung sepenuhnya. Apalagi Timnas Indonesia saat ini mengalami sebuah RI 1, yaitu pergantian dari Bapak Joko Widodo dan dialihkan kepada Bapak Prabowo. Tentunya kepemimpinan baru ini kita berharap bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan suplai yang sangat penuh dukungannya itu lebih luar biasa lagi. Kalau kita ketahui bersama di masa dan juga di era Bapak Erick di masa dan di era Bapak Joko Widodo, kita menyaksikan bagaimana bahwa lobby-lobby Timnas Indonesia yang menyuruh atau menurunkan anak emasnya, yaitu Bapak Erick Thohir dalam urusan sepak bola di jabatannya sebagai PSSI, bahwa Bapak Erick Thohir membuktikan dirinya adalah sebagai anak muda yang akan menuju Indonesia Emas. Dan tentunya dengan wakil dari Pak Prabowo nanti, Mas Gibran Raka Buming Raka, tentunya dalam urusan kepemudaan dan kecintaannya kepada Timnas Indonesia nantinya akan lebih berkembang lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, tentunya ini sangat menggelegar sekali. Tak sedikit dari negara-negara Asia yang hadir untuk menyaksikan dalam pelantikan itu. Dan dalam pidatonya secara mengejutkan bahwa Pak Prabowo akan membawa Indonesia akan terbang tinggi. Dan hal itu sudah dinyatakan pada beberapa video sebelumnya, bahwa Pak Prabowo itu menyatakan bahwa sepak bola bisa mempersatukan bangsa. Dan di level internasional, sepak bola bisa mengibarkan bendera merah putih, amin. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Dua-duanya itu sama memang abu-abu ranahnya, secara rules-nya aman-aman aja, tinggal penunjukannya aja. Tapi penunjukan pun juga nggak akan bisa dibantah juga, kan tadi by the rules-nya penunjukan waktunya selama bukan dari negara atau dari grup yang sama itu baik-baik aja. Iya. Nah, kalau kita lihat emang dampak dari laga kekalahan kita di Indonesia lawan Bahrain kan emang berbuntut panjang ya. Betul. Mulai dari akun Instagram wasit yang diserang yang sampai sempat hilang, terus bahkan ada upaya juga mau ngehack bahkan ya. Akun federasinya dari sepak bola Bahrain. Nah, ini sebenarnya gimana tanggapannya mengenai hal ini, dan ini bisa menjadi ini juga nggak sih buat kita, justru bisa menjadi kerugian buat kita sendiri? Iya, takutnya seperti itu. Jadi bumerang. Iya kan, karena kita belajar dari kegagalan di Piala Dunia U20 di sinilah. Itu kan juga ramai juga di sosmed. Penolakan terhadap salah satu negara itu begitu besar sehingga FIFA melihat, wah, bisa tidak aman nih penyelenggaraan di sini. Walaupun kan belum tentu nggak aman juga. Tapi kan mereka berpikiran lebih pada keamanan lebih penting dibandingkan olahraganya itu sendiri gitu. Jadi ya itu mungkin terjadi hal-hal kayak gitu ketika kita berlaku keras terhadap ini berlebihan, menyerang, menghujat, yang kayak gitu-gitu. Harus kita ingat itu bisa menjadi backfire ke kita gitu ketika nanti PSSI-nya yang di-ban. Nanti kita nggak boleh menggelar pertandingan. Nanti boleh menggelar tanpa penonton. Ya, kayak gitu-gitu kan merugikan ya. Kan terburuk tempat netral di luar kandang kita gitu kan. Tempat netral. Kalau netralnya di Timor Leste nggak apa-apa dekat. Atau di Singapura dekat gitu. Dekat ya. Iya. Itu kan maksudnya apa yang kita lakukan itu kita harus melihat kacamata besarnya juga. Nanti kalau kita melakukan ini, impact-nya apa ya? Efeknya apa yang akan terjadi terhadap timnas kita yang sendiri yang kita dukung gitu. Kita mulai dari yang gampang-gampang lah ya, nyalain flare, lempar apa, itu kan udah pasti ada hukuman buat federasi dari sisi nominal. Tapi kalau udah sampai tidak boleh ada penonton, sampai laga itu harus di tempat netral, nggak kebayang kan? Fatal berarti ya? Hilangnya kesempatan kita untuk didukung
puluhan ribu penonton di stadion kita gitu. Jadi ya harus melihat juga, dan juga harus melihat kalau itu terjadi pada tim kita yang digituin juga kan, pasti kita nggak mau dong. Kok kita menang secara fair kok, menurut kita ya, kita menang secara fair kok lo nyerang kita sih? Mungkin Bahrain lihatnya kayak gitu kan, kok kita menang, kok kita tetap di waktu pertandingan kok kita menangnya, kok kita diserang ya. Mungkin mereka melihatnya seperti itu, tapi kan ya selalu ada dua sisi, selalu pasti ada kontroversi yang ditimbulkan, tapi bagaimana kita menyikapi setiap kontroversi itu yang harus kita mulai perhitungkan gitu. Impact-nya nanti ke timnas kita yang kita cintai ini apa ya? Jangan membabi buta gitu ya. Dan memang pada akhirnya kita harus merefleksi diri lagi kan. Kalau hanya untuk sekedar teror atau mungkin kalau percobaan hikmah itu di luar itulah di luar kita itu kan kita nggak ada yang tahu siapa pelakunya ataupun siapa yang melakukan itu. Tapi kalau udah tadi yang kemarin nomor telepon katanya dibeberin segala macam, terus dicari anggota keluarganya, itu menurut gua udah berlebihan di luar nalar lah, di luar batas lah gitu kan. Tapi sekali lagi, untungnya mungkin dibandingkan tadi yang Mas Aryo kasih contoh Piala Dunia 20 itu kan, itu secara keseluruhan sebagai event gitu, sebagai eventnya yang kita menjadi hostnya dalam satu ajang dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Selama ini kan cuma satu pertandingan nih, mudah-mudahan ini tidak akan menjadi backfire buat kita. Amin. Selama tidak ada tambahan yang lebih di luar nalar lagi gitu kan, atau ancaman-ancaman yang akhirnya membuat AFC ataupun FIFA melihat ini sebagai bentuk atau tindakan yang patut kita waspadai dan akhirnya mungkin untuk digelar di luar Indonesia. Tapi gue tidak melihat adanya, harusnya ya dari alasan hanya dari teror-teror media sosial ini tidak menjadikan alasan kuat untuk AFC atau FIFA untuk bisa akhirnya menggelar pertandingan di kandang netral. Karena it's just one game ya, apalagi kalau misalkan Indonesia bisa menjamin bahwa kita bisa memberikan rasa aman untuk mereka untuk satu pertandingan ini dengan catatan. Kalau misalkan ternyata kita tidak bisa menjamin keamanan itu, ya itu pasti akan ada sanksi yang sangat besar untuk kita sendiri, dan supporter kita pasti akan tahu sanksinya akan sangat berat buat kita dan timnas kita jika kita tidak bisa memegang janji kita untuk membuat rasa aman untuk tim tamu yang datang ke sini. Walaupun ya rasa aman itu dalam bentuk fisik dan juga teror-teror yang mungkin kepribadian. Tapi kalau dalam teror dibentuk di lapangan atau misalkan kayak nyalain kembang api di luar hotel, menurut gue itu dalam batas yang di Piala Dunia pun dilakukan, Piala Eropa pun dilakukan. Yaitu tinggal lakukanlah secara koridor seperti sanksi administratif yang Mas Aryo bilang, bukan dalam tahap lo di-ban, lo di pertandingannya digelar di luar pertandingan atau bahkan dibatalkan, dijadikan WO gitu sih. Juga pernah terlibat kasus korupsi gitu kan, korup-korupnya, bahkan seorang Sepp Blatter yang dulu terkenal sebagai orang yang berkuasa ternyata ada main di sana. AFC pun juga dulu Bin Hammam juga ada praktek korupsinya yang memang akhirnya selalu membuat kita berpikir kecurigaan di saat ada keputusan tidak berpihak kepada kita. Tapi gue sekarang lebih melihat kepada kemarin media-media Jepang yang lebih berpikir selamat datang di AFC gitu. Lo harus ketika lo bisa bersanding sama mereka, lo bisa menjadi langganan, lo sudah membiasakan diri di lingkungan ini. Lalu ketika lo bisa melewati rintangan ini, ya lo berarti lo udah sekelas tim Piala Dunia gitu kan. Nah, jangan kasih kesempatan untuk mereka membuat kita peluangnya tipis untuk bisa ditentukan oleh keputusan-keputusan kontroversial gitu kan. Makanya menang secara meyakinkan. Makanya mungkin kemarin ada juga yang pandangan yang benar juga, kalau kita kemarin peluang counter Witan itu bisa menjadi gol tidak lama mengambil keputusannya, kita bisa killing the game kan. Sebenarnya kita bisa menghindari kejadian-kejadian itu kalau kita dari kitanya sendiri bisa bermain lebih decisive lah. Tapi memang balik lagi, sometimes situasi-situasi yang memang tidak menguntungkan, yang terlihat memang seperti sebuah konspirasi, membuat kita pasti akan membuat emosi ya. Ada baiknya mungkin kalau bisa preventif, itu tadi Mas Aryo bilang, kenapa kalau lawan tim Timur Tengah bisa nggak dari awal kita request lawan wasit yang memang bukan dari negara serumpun gitu kan. Tapi kan memang chance-nya itu kan susah gitu, karena memang secara rules nggak ada yang mengharuskan seperti itu kan. Selama lu bukan wasit dari negara yang lo lawan, bebas-bebas aja gitu kan. Jadi memang atau satu grup. Ya, atau satu grup. Jadi memang by the rules-nya tidak menyalahi aturan. Itu yang menurut gua susah untuk bisa mengakali dari sisi itu ya. Makanya sekali lagi kita harus bisa bermain lebih meyakinkan, kita lebih introspeksi sama kita sendiri, yaitu menghindari kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa dicurangi. Itu aja sih paling. Pertanyaan konyolnya, kalau kita dipimpin wasit dari ASEAN,
apa Malaysia akan membela kita, apa Vietnam akan membela kita, kan belum tentu juga, belum otomatis seperti itu gitu. Jadi tetap ada hal-hal yang pasti dinilai kontroversial oleh masing-masing kubu. Ini kita melihatnya itu kontroversial, tapi sisi lain kan mereka melihatnya itu bukan sebuah hal yang kontroversial. Jadi balik lagi, sebuah keputusan wasit itu pasti 50-50 yang selalu gue cerita ya. 50 pasti ngarah ke sana, 50 pasti ngarah ke sana, sehingga kita tidak bisa melihat 100% begini karena pandangan wasit. Setiap wasit berbeda pasti punya keputusan yang berbeda. Nah, situasi yang diduga, kita bold nih ya, diduga merugikan kita ini kan sebenarnya kayak tadi Mas Hato sama Kak Panji bilang, ini bukan cuma sekali, kayak pas kita melawan Gini di playoff Olimpiade juga kita diduga dirugikan gitu ya. Apakah hal ini tuh sebenarnya menandakan kita di politik sepak bola internasional positioningnya lemah? Ya mau gimana, maksudnya secara kekuatan sepak bola juga kita masih bisa dibilang negara yang berkembang lah, walaupun kita sudah punya kantor FIFA gitu ya. Tapi ya memang ya dari sisi kosmetik ya, bukan. Ini secara daya antusiasme animonya ya mungkin kita sekarang sudah mulai dipandang, tapi kan secara ranking, secara liganya, secara pemainnya kita bisa dibilang ya masih anak bawang lah untuk di kancah internasional. Terlepas dari sekarang kita sudah mulai berkembang, bukan berarti kita sudah punya kuasa untuk bisa melakukan protes yang langsung diterima sama AFC maupun FIFA. Kan mereka sudah melayangkan juga protes ke AFC, ditolak. Kita melayangkan protes juga ke FIFA, katanya suruh berurusan dengan AFC juga gitu kan. Artinya kita sudah mencoba itu secara by prosedur. Memang memang sulitnya kita tidak bisa membuktikan secara terang-terangan dengan bukti kecurangan apa yang terjadi yang dilakukan, yang memang yang kalau soal yang si Alkaf itu kan memang secara by the rules-nya dia bisa menambahkan waktu, tapi memang banyak pertanyaan kan kalau dari situasi yang terjadi, dari urgensi dan lain-lain, kok dia bisa menambahkan 3-4 menit dari waktu 96 menit itu. Ya itu aja yang paling bisa kita pertanyakan. Tapi kan kalau dari si by the rules-nya sulit untuk bisa menangkap atau menyalahi atau menuduh dengan bukti yang kuat gitu Nala. Nah, dari beberapa kontroversi yang ada gitu ya, yang sejauh ini. Saudara-saudara insan pers, media cetak dan media elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan dan teristimewa, saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Yang Mulia Han Zheng, dan Qatar Dr. Khalid bin Muhammad Al Attiyah. Di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham
kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tantangan yang besar yang kita hadapi, ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Pak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.